Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munawir Mokolintan. Saya dari kelas A NIM 19190028. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pembidangan ilmu fikih sebagai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah studi fikih. Di sini terkait dengan pembidangan ilmu fikih, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu fikih ini adalah sangat luas sekali terkait dengan bidang ataupun terkait dengan permasalahan dan hukum-hukum yang dibahas. Makanya di dalam pembidangan ilmu fikih ini terbagi menjadi dua bidang dalam ilmu fikih, yaitu ada bidang ibadah mahdah dan juga dalam bidang muamalah. Itu pembidangan ilmu fikih secara garis besar, yakni pembidangan di bidang muamalah dan juga pembidangan di bidang ibadah mahdah. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu pembidangan ilmu fikih di dalam ibadah mahdoh. Ya. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang berkaitan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam arti atau dalam kata lain disebut juga dengan hablum minallah atau hubungan antara Allah dengan manusia. Nah, macam-macam dari ibadah mahdoh ini diantaranya adalah toharo ataupun bersuci. Ya, yang pertama toharo ataupun bersuci. Ya, bersuci dari hadas dan najis, wudhu, tata cara bersuci, itu semua dibahas di dalam toharo ataupun bersuci. Sebelum sholat kan kita dianjurkan untuk suci, ya. Jadi makanya dari itu di sini ada bidang bab toharo ataupun bersuci. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat. Nah, sholat ini ya ada sholat wajib, sholat sunnah. Di sini juga membahas terkait tentang tata cara pelaksanaan sholat, syarat-syarat sahnya sholat, rukun sholat, baik itu sholat wajib dan juga sholat sunnah. Membahas juga terkait dengan macam-macam sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian ada zakat. Di sini zakatnya karena zakat juga termasuk rukun Islam, dan yang dibahas di sini adalah terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah yang biasa kita tunaikan ketika bulan Ramadan, dan juga ada zakat mal atau zakat harta untuk menzakati harta kita. Kemudian yang dibahas juga di sini adalah puasa, ya, atau saum, baik itu puasa wajib, puasa di bulan Ramadan, dan juga puasa sunnah, ya, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah dan lain-lain. Kemudian yang dibahas juga di ibadah mahdoh ini yaitu terkait dengan kurban dan akikah. Kemudian sumpah juga ini termasuk dikatakan di dalam pembidangan ibadah mahdoh. Kemudian makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini antara makanan minuman yang halal dan haram itu juga dibahas di dalam ibadah mahdoh. Kurban, akikah, sumpah, seperti itu, nazar juga kan soalnya itu merupakan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Haji juga. Nah, haji juga ini merupakan salah satu yang dibahas di dalam ibadah mahdoh. Ya, pergi haji ke Baitullah, haji dan umroh. Itu yang
hal-hal yang dibahas di dalam ibadah mahdhah haji, kurban dan akikah, sumpah, nazar, makanan dan minuman, seperti itu. Kemudian kita lanjut di pembidangan ilmu fikih yang kedua, yakni terkait dengan bidang muamalah. Di bidang muamalah ini adalah bidang yang mengatur antara hubungan manusia dengan sesama manusia, atau bisa dikatakan juga dengan hablum minan nas, seperti itu. Adapun di bidang muamalah ini dia juga terbagi menjadi beberapa cabang di pembahasan bidang muamalah ini. Yang pertama yaitu di bidang al-ahwal syakhsiyah. Al-ahwal syakhsiyah ini yaitu berkaitan dengan hukum keluarga Islam, yang mana di dalam pembahasannya itu meliputi terkait dengan diantaranya yaitu pernikahan, syarat-syarat nikah, rukun nikah, berkaitan juga dengan cerai, talak, masa iddah dan lain sebagainya. Intinya terkait dengan masalah pernikahan itu, seperti kriteria calon suami, kriteria calon istri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan warisan, terkait dengan ahli waris. Pembagian ahli waris ini juga diatur di dalam al-ahwal asyakhsiyah. Kemudian terkait juga dengan wasiat, ya, terkait dengan hal-hal siapa aja yang harus diberi wasiat, siapa saja yang harus mendapat wasiat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Kemudian juga di bidang muamalah ini, di bidang al-ahwalul syakhsiyah ini juga membahas terkait dengan wakaf, ya. Wakaf, syarat-syarat yang diberi wakaf dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan dalam arti sempit, muamalah dalam arti sempit. Di sini berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan barang-barang yang syarat-syarat jual beli. Juga ada yang berkaitan dengan wakalah, daman atau kafalah, sulhu atau perdamaian dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan transaksi-transaksi dan jual beli. Itu muamalah dalam arti sempit. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan bidang jinayah. Jinayah ini adalah tentang tindak pidana, ya, atau jarimah, membahas tentang jarimah atau tindak pidana beserta hududnya itu hukum dari hadnya dari jarimah atau tindak pidana. Itu yang dibahas di dalam jinayah, seperti hukum mencuri, hukuman bagi pencuri, terus hukuman bagi pelaku zina, dan juga qadzaf atau penuduh berzina, menuduh perempuan baik-baik itu berzina. Kemudian hukuman juga bagi pemabuk, ya, dan juga hukuman bagi pelaku hirabah atau begal, ya, seperti itu. Jadi terkait dengan jinayah ini, ya, bidang pembagiannya itu terkait dengan tindak pidana kriminal seperti mencuri, berzina, minum minuman keras, merampok, ya, atau hirabah, dan juga bugot atau membangkang kepada pemerintah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan bidang qadha. Qadha ini dia membahas terkait dengan pengadilan, yaitu
Ya, kalau kita membahas tentang pengadilan ya tidak bisa terlepas dari seorang hakim ya. Syarat-syarat menjadi seorang hakim ya, apa yang dilakukan hakim di dalam persidangan, dan juga terkait dengan peradilannya. Seperti itu. Terkait dengan hukum hakim dan juga terkait dengan peradilan. Hal-hal yang harus dibahas di pengadilan itu dalam Islam itu diatur bagaimana sih? Ya, seperti apa? Seperti itu. Itu di dalam bidang qadha. Kemudian ada juga di bidang siasah ya. Siasah ini biasanya di bidang pemerintahan ya, yang mengatur antara hubungan pemerintah dengan rakyatnya, seperti itu. Siasah ini terbagi menjadi 3, yaitu siasah dusturia yang mengatur antara hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian ada siasah maliyah, yaitu tentang perekonomian masyarakat, dan juga ada siasah yang terakhir itu siasah yang mengatur tentang hubungan internasional itu. Siasah yang mengatur antara hubungan internasional. Siasah wataniyah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pembidangan fikih. Mungkin jika masih terdapat kurang ataupun banyak kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.